Bagian kedua trilogi Fear Street garapan Lee Janiak mengambil tempat pada sebuah perkemahan musim panas tahun 1978. Kemah musim panas memang sudah menjadi staple dalam cerita-cerita horor Amerika, termasuk dalam film dan dalam cerita-cerita karangan R.L. Stine sendiri. Kemah musim panas adalah panggung bermain yang ideal untuk horor slasher. Dan untungnya bagi Janiak, film-film tersebut tidak ngeset standar yang tinggi. Paling nggak tidak setinggi standar Scream yang gagal dicapai oleh Janiak di bagian pertama trilogi ini. Subgenre dari slasher 80-an ini nggak harus cerdas, nggak harus trendy. Bagi kita, untungnya, Janiak kali ini paham mengenai advantage tersebut. Dia menyuntikkan segenap hati pada cerita bunuh-bunuhan dan misteri supernatural, membuat Fear Street Part 2 sedikit lebih berbobot dan lebih gampang dinikmati daripada bagian sebelumnya. Pencarian kebenaran mitologi penyihir bernama Sarah Fier yang mengutuk kota Shadyside dengan serial killer psikopat tak berkesudahan membawa Dina, protagonis film bagian pertama, dan juga kita ke Camp Nightwing tahun 78 silam. Tepat beberapa saat sebelum kutukan penyihir itu menghantam, mewarnai kabin-kabin di tengah hutan itu dengan warna darah. Di masa lalu itulah kita bertemu dengan protagonis film bagian kedua ini. Dua kakak beradik Berman. Ada Ziggy yang dibully oleh teman-teman dari Sunnyvale, dan Cindy yang bekerja sebagai pengawas perkemahan. Hubungan keduanya yang jadi hati dalam cerita. Kenapa? Karena hubungan mereka sebagai kakak adik actually sangat tidak akur. Mainly karena keduanya ini punya reaksi yang sangat bertolak belakang perihal dipandang kecil sebagai warga Shadyside. Ketika malam tiba, pacar Cindy disihir oleh kutukan sehingga menjadi pembunuh berkapak. Ziggy dan Cindy yang terpisah harus berusaha menyelamatkan diri sembari mencari cara untuk menghentikan kutukan tersebut, berdua atau tidak sama sekali. Nah, dari sini aja cerita yang jadi tubuh film bagian kedua ini terasa lebih kuat dan menarik. Di sini kita dapat protagonis kakak beradik yang berkonflik langsung dengan semuanya. Cerita film itu sepenuhnya milik mereka. Ini bukan sekedar cerita survival dari pembunuh, yang di sini mereka tuh kenal secara personal dengan pembunuh, melainkan juga ada konflik sisterhood yang bisa kita pedulikan. Penulisan film kali ini bekerja dengan efektif dalam mengaitkan karakter dengan bangunan mitologi. More importantly, dengan kota yang menjadi bagian dari mitologi tersebut. Poin lemah film 1994 ya pada pembangunan karakternya. Film itu terlalu sibuk live it up ke slasher 90-an. Sekaligus dia kepayahan untuk membuat protagonisnya tampak penting. Sehingga film itu lupa untuk menghidupkan mitologi secara natural. Kebanyakan hanya lewat eksposisi. Sedangkan kota Shadyside yang harusnya jadi karakter tempat mitologi tersebut bisa bersemayam, dilewatkan begitu saja. Film 1978 kali ini, meskipun memang masih banyak terdapat eksposisi, tapi menyebut lebih banyak tentang bagaimana rasanya menjadi penduduk sebuah kota yang terkenal sial gitu. Film dengan bijak menggunakan setting kemah musim panas untuk melakukan hal tersebut. Kemah tersebut dihuni oleh anak-anak dari Shadyside dan Sunnyvale. Lewat interaksi para karakternya lah, kota-kota ini terutama Shadyside mulai terasa hidup sebagai karakter tersendiri. Kita melihat perbedaan status dan bahkan nyaris perbedaan fisik yang ada pada dua penghuni kota tersebut. Setiap kali nama Shadyside disebut dalam perbincangan, kepercayaan kita akan kutukan dan jeleknya kota tersebut bertambah. Kita jadi seperti merasakan langsung pengaruh buruk kota tersebut kepada karakter-karakter penghuninya. Karena baik Ziggy, Cindy, maupun karakter pendukung seperti Alice, mereka tuh semua dibuat punya kebencian dan mekanisme bertahan sendiri terhadap status mereka sebagai Shadysiders. Sadie Sink lebih beruntung dibandingkan dengan alumni Stranger Things yang muncul di film 1994. Karena Sadie mendapat peran yang lebih demanding secara emosi dan literally lebih penting pada film 1978 ini. Sebagai Ziggy, Sadie harus memainkan angst remaja ke dalam not-not emosi yang intens. Ada kemarahan dan keputusasaan yang nyaris konstan harus dia keluarkan. Ziggy membenci fakta bahwa dia adalah warga Shadyside, dan tak ada yang bisa dilakukan terhadap hal tersebut. Dia hanya bisa menerima, dia hanya bisa menjadi diri sendiri,
Yang itu berarti dia harus dibully sepanjang waktu oleh anak-anak Sunnyvale. Inilah yang membuat dirinya jadi benci sama dirinya sendiri. Lalu datanglah kakaknya, si Cindy. Emily Rudd diberikan karakter yang seperti bermain dengan trope heroin slasher 80-an di sini sebagai Cindy. Dia adalah remaja baik-baik dengan kemeja polo putih sebagai lambang kemurnian atau kepolosan atau apalah. Karena masalah Ziggy kepada Cindy itu sebenarnya adalah bahwa kakaknya itu fake. Kakaknya itu mencoba untuk menjadi seperti anak-anak Sunnyvale yang mentereng. Tapi tentu saja sebenarnya ada alasan yang mengundang simpati juga soal kenapa Cindy memilih untuk bertingkah ekstra suci. Memilih untuk tidak bertingkah seperti sahabatnya si Alice yang benar-benar embracing sisi gelap dari perkataan Sunnyvale seputar warga Shadyside. Film bagian kedua ini memainkan konteks kota sebagai kutukan dengan lebih baik karena semuanya ditempatkan ke dalam karakter. Manusia-manusia remaja dalam film ini semuanya membenci diri mereka sendiri, benci sama kota mereka juga. Bagi mereka, melawan Sarah Fier adalah berjuang mengalahkan reputasi kota. Karena itulah film ini jadi benar-benar kena, benar-benar bisa kita pedulikan gitu perjalanan mereka semua. Untuk aspek horornya sendiri, film ini juga tampak lebih fokus dengan really embrace satu serial killer. Supranaturalnya cerita nggak jauh beda dengan monster-monster slasher seperti Jason Voorhees karena sama-sama inhuman. Dibandingkan film pertama yang tampil lebih blak-blakan dan ya lebih kreatif, film kedua ini secara aksi tampil lebih tradisional. Penggal kepala dan beberapa yang seperti body horror seperti tulang patah ataupun digerayang lintah atau juga sekujur tubuhnya kena kotoran jadi sajian horor di sini. Tapi film ini justru membuktikan minimalis seperti demikian itu bukan berarti tidak seram. Secara konteks, justru sebenarnya film ini lebih mengerikan. Karena di sini yang dibunuhi dengan kejam pakai kapak itu adalah anak-anak kecil. Bahkan slasher 80-an aja nggak banyak yang berani melakukan ini. Kebanyakan film tersebut hanya menyerang remaja. Nah, karena melibatkan anak-anak itulah, maka pembunuhan dalam 1978 ini banyak yang dilakukan di luar kamera yang kita nggak lihat. Tapi film memainkan semuanya dengan baik, memperlihatkan potongan-potongan kecil anggota tubuh, membuat kita jadi membayangkan sendiri bagaimana kejadiannya. And in a way, cara tersebut terasa lebih seram dan lebih membekas. Lalu, apa lagi ya yang bisa kita bandingkan antara film ini dengan film pertama? Oh iya, suasananya, keotentikan suasana. Buatku, film 1994 itu gagal karena semua kemudahan dalam ceritanya malah membuat film tersebut terasa seperti sangat modern, nggak lagi kayak 90-an. Sementara itu, film 78 ini punya keuntungan dari panggung kemah musim panas, karena lebih mudah direplicate, nggak perlu banyak repot-repot. Film cukup memperlihatkan tape dan kaset berisi lagu-lagu 70-an populer. Aku suka lagu-lagu rock semacam Cherry Bomb atau Carry On My Wayward Son. Ya kan? Aku yakin lah, nggak ada yang nggak suka lagu itu. Tapi memang film ini terasa trying too hard untuk menghidupkan suasana. Karena lagu-lagu tersebut dimainkan secara over. Yang nggak pernah berhasil mereka perlihatkan alasan kenapa adegan tersebut harus pakai lagu. Nah sebenarnya, Fear Street 1978 ini merupakan tontonan slasher ala 70-80-an yang perfect banget. Jika saja ceritanya dibuat berdiri sendiri. Sayangnya, film ini adalah bagian dari trilogi. Dan konsep trilogi yang dipakai oleh Janiak membawa banyak, katakanlah, pengurangan nilai bagi performa film ini. Jadi kan semua kejadian di perkemahan itu diceritakan kepada Dina dan adiknya oleh si Berman yang dewasa. Problema itu datang dari sini. Pertama, film ini bisa terlihat sebagai kelanjutan dari cerita Dina, yang Dinanya benar-benar total nggak ngapa-ngapain selain duduk dengerin cerita flashback. Ini akan membuat film bagian kedua ini seperti cuma jembatan aja. Kedua, soal posisinya sebagai flashback itu sendiri. Ini kan adalah kisah dua bersaudara yang diceritakan oleh satu orang. Film akan membawa kita antara melihat sudut pandang Ziggy dengan sudut pandang Cindy. Karena kan jadi nggak masuk akal. Dari mana si satu orang yang bercerita itu tuh tahu sudut pandang dari saudaranya? Bagaimana dia tahu apa yang dialami oleh saudaranya? Padahal kita lihat adegannya lengkap. Dan waktunya itu mepet sekali untuk ada tenggat si saudara ini telah menceritakan petualangannya. Jadi, film ini bermasalah pada perspektif. Dan ketiga, ini nitpick sih, tapi menurutku
Aneh sekali bagaimana film membuat siapa si Berman itu sebagai twist. Padahal siapa dia itu tuh sebenarnya pasti sudah bisa langsung ketebak, karena memang nggak perlu dirahasiakan sebenarnya. Mending mereka mengungkap kenapa Berman itu banyak banget ngoleksi jam di rumahnya. Mending itu, aku heran banget, kok banyak banget jam di rumahnya. Tentu, ini baru bagian kedua dari 3 cerita. Pertanyaan-pertanyaan belum terjawab semua itu pasti ada. Bisa dimaklumi film ini ingin nge-build up dengan menyinggung atau hanya memberi clue yang sedikit. Seperti soal mitologi penyihir, soal kekuatannya. Kita diperlihatkan ada benda berdenyut mengerikan di bawah tanah yang bikin penasaran banget. Mungkin itu hati si Sarah Fier, aku nggak tahu. Tapi kita juga mulai paham bahwa kekuatan Fier ditujukan untuk para warga Shadyside. Di film ini yang dibunuhnya cuma anak-anak berbaju biru. Tapi ketika darah menetes ke tulang atau ke kuburannya, Fear akan melepas semua pasukan psikopatnya untuk mengejar si empunya darah. Melihatnya sekarang, role dari kekuatan penyihir ini masih membingungkan. Apalagi jika kita bandingkan dengan film pertama, saat tentara si penyihir membunuh 3 orang Sunnyvale di rumah sakit. Padahal itu dalam rangka mengejar si Sam yang darahnya mengenai kuburan. Kan jadi ini kayak melanggar aturan ya kan? Kenapa yang dikapak paling parah di akhir film kedua ini justru bukan orang yang darah mimisannya netes, bukan orang yang harusnya jadi target pengejaran. Dan bagaimana soal mimisan itu sendiri? Kenapa ada beberapa orang yang mimisan? Apa artinya mimisan itu? Nah, sebelum mencapai penutup trilogi, apakah kalian punya teori-teori tersendiri mengenai Sarah Fier? Share with us in the comments. Siapa tahu ada yang benar tebakannya. Untuk menyimpulkan, film ini bekerja terbaik saat dilihat sebagai cerita yang berdiri sendiri. Dia berhasil membangun mitologi dengan cara yang lebih efektif. Eksposisinya dimainkan seimbang dengan penggalian karakter. Bahkan kota Shadyside berhasil dicuatkan sebagai karakter. Karena ceritanya nggak melulu tentang orang panik yang dikejar-kejar. Ada momen-momen manusiawi yang bisa kita resapi di antara bunuh-bunuhan sadis ala slasher 80-an. Sayangnya, saat harus mengingatkan diri kepada film pertama sebagai bagian dari trilogi, film ini justru jadi banyak minusnya. Perspektifnya jadi nggak kuat, kepentingannya jadi berkurang, eksistensi keseluruhannya jadi lemah. Tapi sekali lagi, sebagai film sendiri, ini lebih baik daripada film bagian pertama, lebih bisa dinikmati. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk Fear Street Part 2, 1978. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtseed.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtseed di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.